Sekarang coba kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, pada suatu pertandingan terakhir, sebuah tim sepak bola berhasil mencetak jumlah gol yang kemudian dituliskan pada data berikut ini. 2, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 3, 0, 1, 1, 6, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 2. Nah, pertanyaan yang muncul, A. Variabel apa yang dipertimbangkan pada kasus ini? Yang B. Kita harus menggambarkan tabel frekuensi dan menambahkan kolom untuk relatif frekuensinya juga. Yang C. Gambarkan grafik untuk menampilkan data tersebut. Dan yang D. Kita jelaskan distribusi data dan mencari apakah ada pencilan dari data tersebut. Langkah yang pertama, mari kita urutkan data yang kita punya dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini data yang tadi kita miliki di awal ya. Kemudian kita urutkan. Nah, berdasarkan dari hasil yang sudah Ibu kerjakan, maka pengurutan datanya adalah sebagai berikut. Contohnya saja untuk angka 0 di sini berulang sebanyak 5 kali, maka kamu tuliskan 0 5 kali berturut-turut di awal. Kemudian setelah 0 ada angka 1, tuliskan berturut sesuai dengan ada berapa banyak angka 1 di data yang kita miliki. Begitu juga untuk angka 2, 3, 4, dan juga 6. Nah, yang A, variabel apa yang dipertimbangkan pada masalah ini? Jawabannya adalah diskrit. Kita lihat dari angka yang sudah kita kumpulkan, ini merupakan angka yang pasti dan hasil perhitungan. Nanti dapat didukung dengan grafik yang akan kita kerjakan. Kemudian yang B, gambarkan tabel frekuensinya. Perhatikan langkah berikut. Yang pertama, kamu buat dulu tabel dengan jumlah baris sama dengan 3 dan kolom sama dengan 7. Baris adalah garis yang horizontal dan kolom adalah garis yang vertikal. Nah, ini ya datanya yang sudah Ibu urutkan, Ibu tulis ulang. 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 6. Ini adalah hasil tabel yang sudah Ibu kerjakan. Di sini kamu perhatikan untuk 3 baris yang pertama, silakan kamu isi jumlah skor, frekuensi, dan juga frekuensi relatif. Kemudian di kolom yang pertama, 6 kolom yang pertama, silakan kamu isi rentang nilai dari jumlah skor yang kita miliki. Di sini adalah dari 0, 1, sampai 6. Jadi tuliskan 0, 1, sampai 6. Kemudian yang terakhir kamu tuliskan total. Total ini adalah total dari frekuensi. Nah, untuk mengisi bagian frekuensi, sekarang kamu ingat lagi, frekuensi adalah nilai atau angka yang berulang atau muncul beberapa kali di dalam satu kumpulan data. Ini adalah kumpulan data yang kita miliki. Nah, kita harus menghitung ada berapa kali dari suatu angka itu muncul di dalam kumpulan data ini. Nah, sekarang angka yang pertama adalah 0. Lah, hitung 0 ada berapa kali. Dan ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka frekuensi dari 0 adalah 5. Kemudian untuk yang 1, sekarang hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata untuk angka 1 berulang sebanyak 9 kali. Maka frekuensinya adalah 9. Kemudian yang kedua, 2 muncul 1, 2, 3, 4, 5 kali. Maka frekuensi dari 2 adalah 5. Kemudian 3 sebanyak 3 kali. 4 sebanyak 1 kali, sedangkan 5 di sini tidak ada, maka frekuensinya adalah 0. Kemudian yang terakhir 6 muncul sebanyak 1 kali. Nah, untuk bagian dari frekuensi relatif tadi kan adalah hasil bagi dari
frekuensi dengan total nilai. Maka frekuensi yang pertama adalah 5 dibagi 24 sama dengan 0,208. Kamu cukup mengambil 3 angka di belakang koma saja. Kemudian selanjutnya sama, untuk frekuensi 9 kamu bagikan 9 dibagi 24 sama dengan 0,375. Kemudian yang 5 untuk angka 2 ini frekuensinya 5 kamu bagi lagi dengan 24 hasilnya 0,208. Nah, selanjutnya sama ya, untuk frekuensi 3, maka 3 dibagi 24 sama dengan 0,125. Kemudian frekuensinya 1 dibagi 24, maka hasilnya 0,041. Nah, untuk frekuensi 0, ketika 0 dibagi dengan 24, maka hasilnya tetap 0. Kemudian yang terakhir, 1 dibagi 24, hasilnya 0,041. Setelah kita selesai mengatur data ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi, sekarang kita akan menampilkan data ke dalam diagram batang. Nah, kita akan menggunakan dua buah garis yang saling tegak lurus dengan pusat 0,0, yaitu garis yang horizontal atau sumbu X dan garis yang vertikal atau sumbu Y. Kemudian, kita akan membentuk sebuah batang dengan nilai yang ada di garis horizontal adalah kisaran nilai, dalam kasus ini adalah jumlah gol, kemudian tingginya dengan nilai di garis vertikal yaitu frekuensi. Nah, untuk batang yang pertama ini kisaran nilainya adalah 0 dengan frekuensi sama dengan 5. Jadi tingginya ini menunjukkan nilai frekuensi di garis vertikalnya. Kemudian yang kedua, kisaran nilainya adalah 1. Nah, 1 memiliki frekuensi 9, maka tinggi dari batang yang terbentuk ini akan tepat di nilai 9 pada garis yang vertikal. Kemudian yang ketiga, batang yang ketiga menunjukkan kisaran nilai sama dengan 2 dengan frekuensi sama dengan 5, sehingga batang yang terbentuk akan tepat dinilai sama dengan 5 pada garis yang vertikal. Kemudian selanjutnya kisaran nilainya adalah 3. 3 memiliki frekuensi 3, maka batangnya akan tepat dinilai sama dengan 3 pada garis yang vertikal. Kemudian selanjutnya yang keempat, kisaran nilainya adalah 4. 4 memiliki frekuensi 1, maka tinggi dari batang ini juga akan tepat dinilai 1 pada sumbu yang vertikal. Dan selanjutnya juga untuk 6 juga memiliki frekuensi 1, maka akan tepat dinilai 1 pada sumbu yang vertikal. Nah, perhatikan di setiap batang ini memiliki jarak. Nah, jarak inilah yang menunjukkan bahwa data yang kita olah ini adalah data diskrit. Kita sudah selesai belajar bagaimana mengatur dan juga menampilkan data untuk data tunggal pada data diskrit. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang data berkelompok, data diskrit. Nah, untuk data berkelompok ini kita akan coba lihat contoh soalnya. Nah, sebuah taman kanak-kanak memperhatikan jumlah kendaraan yang lewat antara pukul 8.45 sampai 9. Selama 30 hari minggu berturut-turut, mereka mengumpulkan data sebagai berikut. Yang pertama ada 27, selanjutnya 30, 17, 13, 46, 23, 40, 28, 38, 24, 23, 22, 18, 29, 16, 35, 24, 18, 24, 44, 32, 52,
31, 39, 32, 9, 41, 38, 24, dan 32. Kemudian pertanyaannya yang A, buatlah tabel frekuensi untuk 10 kelas, dan yang B, gambarkan grafik batangnya. Pertama, mari kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini data yang pertama. Kemudian akan kita urutkan. Nah, setelah diurutkan, hasilnya sebagai berikut. Setelah itu, kita akan buat distribusi frekuensi untuk 10 kelas. Nah, kita harus melihat kembali pengertian dari distribusi frekuensi. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa distribusi frekuensi adalah daftar nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Jadi, diulang lagi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Sekarang kita akan membuat tabel dengan jumlah baris sama dengan 2, kemudian kolom sama dengan 7. Dua baris yang pertama silakan kamu isi nomor kendaraan dan juga frekuensi. Nah, kemudian untuk kolom yang pertama sampai yang ke-6 kita akan membuat interval kelas. Karena di soal sudah ditentukan bahwa interval kelasnya adalah 10, maka sekarang kita akan membuat setiap kelas memiliki interval kelas sama dengan 10. Nah, untuk yang pertama, karena di sini data kita angka yang paling kecil adalah 9, maka kita akan membuat jarak selisih dari dua bilangan yang hasilnya sama dengan 10. Nah, maka yang pertama adalah 0 sampai 9, kemudian kita lanjutkan dari 10 sampai 19, yang ketiga dari 20 sampai 29, yang keempat dari 30 sampai 39, kelima 40 sampai 49, kemudian yang keenam 50 sampai 59. Untuk mengecek apakah sudah benar interval kelasnya sama dengan 10, tadi pengertian dari interval kelas adalah selisih dua nilai batas kelas bawah atau atas yang berurutan. Di sebelah kiri ini yang 0, 10, 20, 30, 40, dan 50 disebut sebagai batas kelas bawah. Kemudian yang 9, 19, 29, 39, 49, 59 disebut sebagai batas kelas atas. Nah, untuk mengecek apakah sudah benar interval kelasnya ini, maka kita kurangkan saja dua nilai yang ada di batas bawah atau yang ada di batas atas. Nah, untuk contoh yang pertama, 10 dikurang 0 pada batas bawah hasilnya sama dengan 10. Jadi tepat ya bahwa interval kelasnya 10. 20 dikurang 10 hasilnya juga 10. 30 dikurang 20 juga 10. Nah, untuk di batas atas, 19 dikurang 9 hasilnya 10. 29 dikurang 19 hasilnya 10. Jadi terbukti benar bahwa interval kelas yang terbentuk adalah 10. Untuk menghitung frekuensi, sekarang kita lihat data yang sudah kita urutkan. Untuk rentang 0 sampai 9 kita hitung ada berapa datanya berulang. Nah, ternyata dari data yang kita miliki untuk rentang 0 sampai 9 hanya berulang sebanyak 1 kali, yaitu untuk angka 9. Untuk rentang nilai yang kedua dari 10 sampai 19 ternyata berulang sebanyak 5 kali, yaitu angkanya adalah 13, 16, 17, 18, dan 18. Nah, selanjutnya sama untuk 20 sampai 29 kamu bisa cek sendiri. Kamu bisa cek lagi ada berapa banyak angka yang berulang. Dari sini berdasarkan hasil yang sudah ibu kerjakan, ternyata 20 sampai 29 ini berulang sebanyak 10 kali.
30-39 berulang sebanyak 9 kali, dan 40-49 berulang sebanyak 4 kali, 50-59 berulang sebanyak 1 kali, maka total dari frekuensinya adalah 30. Nah, total dari frekuensi ini akan sama dengan total dari data yang kita miliki. Jadi untuk memastikan apakah frekuensi yang kita kerjakan ini sudah benar, kita bisa cek salah satunya dari total nilai, kemudian kita juga bisa mengecek dari data yang sudah kita urutkan. Setelah kita mengatur data ke dalam tabel distribusi, sekarang kita akan buat grafiknya. Untuk membuat grafiknya sama ya seperti langkah yang pertama, seperti di contoh soal yang pertama. Kita akan menggunakan dua buah garis, sumbu X dan sumbu Y, di mana nilai yang ada di garis sumbu X ini adalah kisaran nilai, sedangkan nilai yang ada di garis sumbu Y ini adalah frekuensi. Nah, tapi perhatikan untuk data berkelompok ini kita akan buat dalam interval. Jadi batangnya ini menunjukkan kisaran dari interval nilai yang sudah kita buat. Nah, sekarang perhatikan untuk batang yang pertama, tadi kisaran nilainya adalah 0 sampai 9, maka batang ini menunjukkan kisaran nilai dari 0 sampai 9 untuk dengan frekuensi sama dengan 1. Nah, selanjutnya sama dari 10 sampai 19 untuk frekuensi sama dengan 5, sampai dengan batang yang terakhir dari 50 sampai 59 untuk frekuensi sama dengan 1. Kita akan masuk ke contoh soal histogram. Nah, sebelumnya kita sudah belajar dua contoh soal. Yang pertama untuk data tunggal pada data diskrit, kemudian yang kedua data berkelompok untuk data diskrit. Kita akan masuk ke data kontinu. Nah, pada data kontinu ini kita tidak bisa menuliskan dengan pasti berapa nilainya. Karena kita tidak bisa menuliskan secara pasti nilainya, maka kita juga tidak dapat menghitung frekuensinya. Namun yang dapat kita lakukan adalah membagi data-data yang kita miliki itu ke dalam kelas interval dengan lebar yang sama. Nah, untuk mengaturkannya ke dalam tabel distribusi sama langkahnya seperti dua contoh yang sebelumnya. Namun untuk menampilkan datanya kita akan menggunakan sebuah diagram atau grafik yang disebut histogram. Nah, sebenarnya histogram ini hampir sama dengan diagram batang. Perbedaannya hanya di penampilan atau pelekakan batangnya, di mana jika kita menggunakan diagram batang, setiap satu batang dengan batang lainnya akan terpisah. Namun di histogram batangnya akan saling terhubung. Nah, saling terhubung ini menunjukkan bahwa data-data yang diolah adalah data-data yang kontinu, artinya merupakan kisaran numerik dari suatu data. Nah, sebuah taman kanak-kanak memperhatikan jumlah kendaraan yang lewat antara pukul 8.45 sampai 9. Selama 30 hari minggu berturut-turut, mereka mengumpulkan data sebagai berikut. Adapun datanya yang terkumpul, yang pertama 50, 65, 60, 71, 55, 82, 76, 70, 80, 64, 78, 95, 88, 90, 81, 75, 78, 78, 70, 68, 85, 67, 74, 86, 59, 63, 84, 66, 75, 87, 94, 96, 72, 78, 65, 81, 85, 95, 88, dan 96. Pertanyaan yang A, kita disuruh membuat distribusi frekuensi dari 7 kelas. Kemudian yang B, kita disuruh membuat histogram dari kelas interval.
Nah, langkah pertamanya sama ya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita membuat tabel dengan jumlah baris sama dengan 2 dan kolom sama dengan 7. Nah, di dua baris pertama ini silakan kamu isi kelas dan juga frekuensi. Sedangkan untuk kolom pertama sampai kolom ke-7 ini kita akan membuat interval kelas sebanyak 7. Sekarang perhatikan bahwa data yang terkecil di sini adalah 50. Kita akan membuat interval kelas sebanyak 7. Maka untuk yang kelas yang pertama, rentang nilainya dari 50 sampai 56. Kemudian yang kedua dari 57 sampai 63, yang ketiga 64 sampai 70, kemudian 71 sampai 77, selanjutnya 78 sampai 84, 85 sampai 91 dan yang terakhir dari 92 sampai 98. Setelah kamu selesai menentukan interval kelas, kamu tentukan frekuensi dari setiap kelas. Nah, untuk kelas yang pertama 50 sampai 56 ternyata frekuensinya sama dengan 2. Kamu bisa menentukan frekuensinya dengan melihat data yang sudah kita urutkan. Ternyata untuk kelas yang pertama 50 sampai 56 frekuensinya ada 2, 57 sampai 63 frekuensinya ada 3, 64 sampai 70 frekuensinya 8, 71 sampai 77 frekuensinya 6, 78 sampai 84 frekuensinya 9, 85 sampai 91 frekuensinya 7, 92 sampai 98 frekuensinya 5. Nah, setelah selesai menentukan kelas dan frekuensi, sekarang kita menentukan batas kelas. Untuk menentukan batas kelas itu sendiri kan memiliki pengertian nilai yang memisahkan batas kelas bawah dan batas kelas atas, tetapi tidak memberikan jarak pada batas kelas bawah dan atas, dan biasanya berbentuk desimal 1 digit. Maka sekarang kamu kurangkan seluruh nilai yang ada di batas bawah ini dengan 0,5 dan kamu tambahkan seluruh nilai yang di batas atas ini dengan 0,5 sehingga nanti yang kamu tuliskan pada nilai yang ada di sumbu horizontal adalah batas kelas bawah dan juga batas kelas atasnya. Jadi untuk membuat histogram sama seperti membuat diagram batang, kita memerlukan 2 buah garis vertikal dan juga horizontal yang saling tegak lurus. Kemudian di sini batang yang pertama adalah kisaran nilai dari 50 sampai 56. Tetapi yang kita tuliskan di sini adalah batas kelas bawah dan batas kelas atasnya, di mana batas kelas bawahnya adalah 49,5 dan batas kelas atasnya adalah 56,5. Kemudian untuk batang yang kedua dimulai lagi dari 56,5. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan tabel yang kita buat di kelas yang kedua batas bawahnya adalah 57, maka batas kelas bawahnya adalah 56,5 sampai dengan batas kelas atasnya 63,5, begitu seterusnya sampai di kelas yang terakhir. Setelah kita belajar menampilkan data melalui histogram, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan data melalui poligon frekuensi. Poligon frekuensi diartikan sebagai grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik, di mana titik-titik itu menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas. Sekarang perhatikan contoh permasalahan yang sama seperti sebelumnya, namun bedanya kita akan menampilkan datanya melalui poligon frekuensi. Nah, untuk menjawab bagian A, yaitu distribusi frekuensi 7 kelasnya, Ibu rasa kalian sudah bisa ya, karena kita sudah mengerjakan sebelumnya. Jadi di sini kita memerlukan Jadi di sini langkah awalnya sama, kita akan mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian kita membuat tabel. Namun di sini kita memerlukan 3 baris dan juga 7 kolom, di mana baris yang pertama kamu isi dengan kelas, kemudian selanjutnya frekuensi, dan yang ketiga kamu isi nilai tengah. Untuk mengisi kelas, jangan lupa di sini adalah interval kelas sebanyak 7, kemudian tentukan frekuensinya dengan cara kamu melihat data yang sudah kamu urutkan.
untuk rentang nilai yang pertama ada berapa banyak angkanya berulang. Kemudian untuk kelas kedua juga demikian, kelas ketiga sampai dengan kelas yang terakhir. Nah, di sini yang mungkin beda adalah menentukan nilai tengah. Nah, untuk menentukan nilai tengah ini sendiri, kamu cukup menambahkan batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas, kemudian kamu bagi dua. Nah, di sini untuk kelas pertamanya, batas kelas bawahnya adalah 50, sedangkan batas kelas atasnya adalah 56. 50 ditambah 56 sama dengan 106. 106 dibagi 2 sama dengan 53. Kemudian untuk kelas yang kedua, batas kelasnya adalah 57, sedangkan batas kelas atasnya adalah 63. 57 ditambah 63 hasilnya sama dengan 120. Kemudian 120 dibagi 2 hasilnya 60, maka nilai tengahnya adalah 60. Kemudian di kelas yang ketiga, batas bawahnya 64. 64 ditambah 70 sama dengan 134. 134 dibagi 2 hasilnya 67. Begitu juga dengan kelas keempat, kelima, keenam sampai yang terakhir. Untuk mencari nilai tengahnya sama, kamu tambahkan batas bawahnya dengan batas atasnya, kemudian kamu bagi 2. Nah, untuk menampilkan data melalui poligon frekuensi, kita akan menggunakan dua buah garis, yaitu garis vertikal dan juga horizontal yang saling tegak lurus. Namun perbedaannya, untuk nilai yang ada di garis horizontal ini, kamu isikan nilai tengah yang sudah kamu cari. Nah, sekarang perhatikan grafik poligon frekuensi berikut. Untuk kelas yang pertama, nilai tengahnya ada 53, maka kamu tuliskan terlebih dahulu 53 di garis horizontal ini. Kemudian selanjutnya 60, 67, 74, 81, 88 sampai 95. Ini merupakan nilai tengah dari keseluruhan kelas yang sudah kita hitung. Sedangkan nilai yang ada di garis vertikal tetap sama, yaitu merupakan frekuensinya. Nah, sekarang perhatikan tengah yang pertama 53 frekuensinya 2. Kita letakkan titik di tepat dinilai sama dengan 2. Kemudian 60 frekuensinya 3, kita letakkan tepat dinilai 3 pada garis vertikal, dimana 3 itu sendiri menunjukkan frekuensinya. Kemudian 67 frekuensinya 8, 74 frekuensinya 6, 81 frekuensinya 9, 88 frekuensinya 7, kita letakkan juga di tepat nilai 7. Kemudian 95 frekuensinya 5. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik ini, setelah kita mendapatkan titik-titik ini, maka selanjutnya kita menghubungkan setiap titik menggunakan garis, sehingga didapatlah grafik dari poligon frekuensinya sebagai berikut. Nah, yang terakhir kita akan belajar bagaimana menampilkan data melalui OGIF. Nah, OGIF itu sendiri diartikan sebagai grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Nah, frekuensi kumulatif ini artinya adalah jumlah dari frekuensi kelas sekarang ditambah dengan semua frekuensi kelas sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan contohnya, kita masih menggunakan contoh permasalahan yang sama, namun bedanya kita akan menampilkan datanya melalui OGIF. Ibu tidak akan menjelaskan kembali bagaimana menentukan distribusi untuk 7 kelasnya, karena kita sudah sama-sama kerjakan di 2 contoh sebelumnya, dan kita akan langsung masuk ke bagaimana caranya menampilkan data melalui OGIF. Nah, setelah kalian berhasil menentukan kelas, tadi kan kalian juga sudah membuat batas kelas, kalian sudah menentukan frekuensi, sekarang menentukan frekuensi kumulatif. Perhatikan, untuk kelas yang pertama dengan rentang nilai 50 sampai 56, frekuensinya adalah 2. Sebelum di kelas pertama adalah kelas 0. Kelas 0 tidak memiliki frekuensi atau frekuensinya sama dengan 0, maka frekuensi kumulatif di kelas pertama 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian untuk kelas kedua frekuensinya adalah 3. Sebelum kelas kedua ada kelas pertama, maka frekuensi kumulatif di kelas kedua adalah frekuensi
kelas sekarang, yaitu kelas kedua sama dengan 3, ditambah frekuensi di kelas sebelumnya, yaitu kelas pertama, frekuensinya 2, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian kelas ketiga berarti kelas ketiga ditambah kelas kedua ditambah kelas pertama, 8 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 13. Untuk kelas keempat berarti kelas keempat ditambah kelas ketiga ditambah kelas kedua ditambah kelas pertama, hasilnya sama dengan 19. Kemudian kelas yang terakhir yaitu kelas ke-7, maka frekuensi kelas ke-7 ditambah frekuensi di kelas ke-6 ditambah frekuensi di kelas ke-5, kelas ke-4, kelas ke-3, kelas ke-2, kelas ke-1, jumlahnya adalah 40. Nah, untuk menampilkan grafik OGIF, kita memerlukan dua buah garis yang saling tegak lurus, yaitu garis yang vertikal dan juga horizontal. Namun pada garis yang horizontal ini kamu isikan atau kamu tuliskan nilai yang merupakan batas kelasnya. Sedangkan untuk garis yang vertikal ini akan berisikan frekuensi kumulatifnya. Nah, kemudian kita meletakkan frekuensi kumulatifnya ini pada batas kelas atas. Perhatikan untuk nilai yang pertama ini batas kelasnya adalah 49,5. 49,5 ini adalah batas bawah dari kelas yang pertama. Dalam OGIF kita akan meletakkan frekuensi kumulatifnya pada setiap batas kelas atas. Nah, 49,5 ini kan merupakan batas kelas bawahnya. Berarti batas kelas bawahnya yang di sini frekuensi kumulatifnya adalah 0, karena untuk dua ini akan kita letakkan pada batas kelas atas kelas yang pertama.